Shalom adik-adik sekalian. Ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu GBI Kedamaian. Pasti kalian semua sehat, bener? Tetap sukacita walaupun sudah lama sekali nih di rumah terus. Tapi bersama Yesus kita tetap sukacita. Amin. Tetap jaga kesehatan ya. Ikutin protokol kesehatan. Kalau di keluar rumah harus pakai masker, harus sering mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak supaya kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Kita percaya dan kita terus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kita semua nanti akan secepatnya bisa beribadah di gereja, ketemu tatap muka, saling kangen ya, ketemu teman-temannya yang lain, bisa bercerita semuanya gitu ya. Oke, dan pagi hari ini sebelum kita mulai, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini dengan cuaca yang indah, cuaca yang cerah. Kami menikmati semua kebaikan Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu udah siap mengikuti ibadah. Tuhan urapi kami semua, Tuhan jamah kami semua, supaya setiap anak-anak yang hadir pagi hari ini menikmati sukacita dari Tuhan, menikmati damai sejahtera dari Tuhan, dan tetap bersukaria karena Kristus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal sampai selesainya ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semua sukacita, semua sudah siap, udah mandi, udah pakai baju rapi, dan udah siap dengan handphone atau apa ya, atau tabnya atau komputernya untuk mengikuti ibadah online pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan dengarkan Kak Feni sama Kak Dani akan menaikkan satu pujian. Oke adik-adik, kalau kita memuji Tuhan ya harus semangat 45 ya, tidak boleh kendor ya, tidak boleh lemas ya, harus semangat. Harus semangat Pak Dani. Yes. Semangat. Semangat. Harus semangat. Semangat. Haleluya. Haleluya. Ayo kita nyanyi lagi. Amin. Tanda paku di kaki datang. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang ikut Dia. Rahmat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Amin. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Amin. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tapi percaya juga.
Haleluya, ya. Jadi tanda paku di kaki dan tangan, ya. Tuhan Yesus disalib, dipaku di tangan, di kaki, ya. Itu cintanya Tuhan kepada kita, adik-adik, ya. Kita akan nyanyi sekali lagi. Kalau kita sudah tadi memuji Tuhan, tanda paku di tangan, tanda paku di kaki, kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus kepada adik-adik semuanya, dan juga kasih sayangnya, pengorbanannya kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita memuji Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, karena Tuhan sudah berkorban untuk menebus dosa kita semuanya. Haleluya. Kita angkat pujian. Karena salibmu ku hidup. Amin. Haleluya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita akan berdoa, kita akan mendengar firman Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu Bapa, tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, Engkau akan selalu menolong kami. Kami hancurkan kuasa setan, kuasa iblis yang mengganggu. Dalam nama Yesus, darah Yesus, supaya firman menjadi berkat bagi kami yang mendengar. Berkati anak-anak sekolah minggu tetap semangat, Amin. supaya mereka tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami percaya sejak kecil, kelak mereka dewasa, mereka tetap mengikut Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Luar biasa sekali pujiannya disampaikan Feni, ya. Tanda paku di tangan, tanda luka di lambung Tuhan Yesus, yang ketika dia disalibkan mati, yang pada akhirnya dia dibangkitkan dari antara orang mati. Semua takjub melihat kejadian itu. Kalau minggu yang lalu Kak Edi juga sampaikan bahwa Tuhan Yesus setelah bangkit menampakkan diri pada muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Dan kali ini masih dalam peristiwa setelah Tuhan Yesus bangkit, yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya yang tidak percaya kalau dia tidak menusuk jarinya ke lubang bekas paku, bekas luka di lambungnya. Dia tidak percaya. Siapa namanya? Ya betul, namanya Thomas. Tapi sebelumnya dia akan bacakan firman Tuhan, ya, yang terambil di dalam
Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ya. Yohanes 20 ayat 24 dan 29. Kayak dibacakan ya. Semuanya menyimak, semua harus buka Alkitab. Kita baca, kayak dibaca. Yohanes 20 ayat 24 dan sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Yesus." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Nah, itu tadi firman Tuhan. Bagaimana ceritanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada salah seorang muridnya, yaitu Thomas, yang dia tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Walaupun semua murid-muridnya sudah tahu, sudah percaya bahwa benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi satu murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas, dia tidak percaya kalau belum lihat buktinya mana. Seringkali adik-adik juga begitu ya, tidak percaya kalau belum lihat buktinya. Misalnya papi mami janjiin hadiah karena nilainya bagus. Nanti kalau nilainya bagus, papi mami belikan hadiah yang bagus, yang keren. Tapi kadang-kadang adik-adik gak percaya. Mana dulu buktinya baru percaya. Seperti Thomas tadi. Dia sebelum mencucukkan tangannya ke jarinya ke lubang bekas paku, dia tidak percaya. Suatu ketika Tuhan Yesus datang di tengah-tengah pertemuan murid-muridnya itu 8 hari setelah pertemuan sebelumnya. Dan waktu 8 hari setelah itu, Thomas ada di situ. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri dan memanggil Thomas. Suruh mencucukkan tangannya, jarinya ke lubang paku, bekas lubang paku di tangannya. Baru Thomas percaya. Tuhan Yesus berkata, "Kamu percaya karena sudah melihat." Tapi Tuhan bilang, "Berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya." Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kita sebagai anak Tuhan, kita punya iman yang luar biasa. Kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit, memberikan kemenangan buat kita, menebus hidup kita, sehingga kita menjadi umat pilihan Tuhan. Tuhan yang menyertai hidup kita. Jangan kita tidak percaya, nunggu buktinya baru percaya. Itu sebabnya kita, anak-anak Tuhan, punya iman. Iman itu apa? Iman itu percaya segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita yakin.
Dan kita percaya dan kita punya iman percaya kepada Tuhan Yesus yang senantiasa tiap hari, setiap saat menyertai kita, yang memberkati kita, yang menolong kita, yang menyembuhkan kita. Itu Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya, betul? Kita misalnya sulit belajar kok nggak konsentrasi ya. Kita punya iman, kita percaya. Tuhan berikan konsentrasi buat kami untuk kami bisa belajar dengan serius, dengan penuh konsentrasi, supaya kami bisa mengerjakan setiap tugas, ulangan, ujian apapun dalam nama Yesus. Kita bisa berdoa seperti itu. Ucapan iman kita yang menumbuhkan percaya kita, sehingga apa yang kita rindukan Tuhan pasti jawab. Tuhan dengar seruan hati kita. Kadang-kala kita misalnya sedih sampai kita nggak bisa ngomong, hanya nangis, hanya air mata yang keluar, tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Karena kita punya iman, kita percaya Tuhan dengar doa kita, dan Dia beri yang terbaik buat siap kita. Amin. Cerita singkat minggu pagi ini supaya mengajarkan kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat Yesus yang luar biasa, yang terus ada buat kita, menyertai kita di sekolah, menyertai papi mami, menyertai keluarga kita. Bahkan kalau kita mendoakan teman-teman kita yang sakit, yang apapun keadaannya, mungkin yang hari-hari ini banyak bencana, kita juga berdoa buat mereka, anak-anak Tuhan yang dimanapun, siapapun yang kita doakan. Kalau kita berdoa dengan sungguh percaya, yakin dengan iman yang sungguh, Tuhan pasti dengarkan doa kita. Tidak ada yang mustahil, karena kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan rencana Tuhan sungguh sangat luar biasa. Pelajaran yang baik pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk tetap percaya, tetap beriman walaupun kita tidak melihat. Iman yang sungguh memberikan kekuatan buat hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita harus semakin hari semakin percaya sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Apapun yang adik-adik hadapin hari-hari ini, mungkin terlalu bosan, ini udah terlalu lama di rumah. Tapi percaya Tuhan menyertai walaupun di rumah. Sehingga kita semakin semakin rajin berdoa, membantu papi mami, membantu orang tua, sehingga kita juga menjadi anak yang luar biasa. Oke, cerita minggu ini sampai di sini, dan sampai ketemu di minggu depan, pastinya dengan cerita yang menarik. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan kendor. Harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Terus apalagi hormat, bantu orang tua, supaya menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan walaupun di rumah. Yuk kita sama-sama berdoa supaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Yuk. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, pelajaran tentang iman percaya kami kepadamu Tuhan. Seperti Thomas yang percaya setelah melihat, tapi biarlah kita anak-anak-Mu Tuhan juga percaya walaupun tidak melihat. Punya iman yang sungguh kepada Engkau Tuhan, pada kuasa-Mu Tuhan. Sebab kami percaya kuasa-Mu lebih dari segala-galanya. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati siapapun yang melihat tayangan video ini Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, jangkau mereka. Kau melawat mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan berkati, yang dalam kejenuhan, kebosanan Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera.
supaya kami semua menikmati segala yang baik dari Tuhan. Sekolah kami, pendidikan kami walaupun secara online, berikan kami konsentrasi, kemampuan berpikir yang baik Tuhan, sehingga kami memiliki prestasi nilai yang baik karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang terkena bencana, baik di daerah Malang, di daerah NTT, dimanapun Tuhan bencana yang terjadi di tanah air kami. Tuhan lindungi bangsa kami, Tuhan sertai Tuhan, lindungi semuanya Tuhan, supaya pertolongan-Mu juga menjangkau mereka Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, dari Bapak Presiden sampai pemerintah di daerah Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua, memberkati para pemerintahan kami, supaya negara kami dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di doa kami bersyukur, berterima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tetap sukacita, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati adik-adik semua. Shalom. Bye-bye.